warahmatullahi wabarakatuh. Jilid 3 sekarang pembahasan halaman 30 tentang isim jamid dan isim mustaq. Bisa dilihat qaidahnya halaman 30. Isim jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Jadi isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Isim yang asli. Yang pertama, kata benda yang tidak mempunyai kata kerja. Contoh spidol, tidak ada menyepidol. Atau rumah, baitun, babun, pintu. Kata kerja yang tidak, kata benda yang tidak mempunyai kata kerja, semuanya termasuk isim jamid. Kalau pukulan ada kata kerja memukul. Kemudian yang kedua, masdar dari mati 3 huruf yang mujarrad. Mujarrad itu fa'ala, fa'ila, fa'ula, tidak ketambahan fa'ala, fa'ala, tidak. Mujarrad itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Masdarnya, masdar itu dalam tasrifan urutan nomor 3. Nasara yansuru nasrun, daraba yadribu darbun, itu masdar dalam tasrifan urutan nomor 3. Selain masdar mim atau masdar yang diawali huruf mim, nasrun wa mansurun, mansurunnya ini mustaq, bukan jamid. Jadi jamid itu isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Kalau mustaq, isim yang dibentuk dari kata lain. Kemudian masdar dari fi'il 4 huruf baik mujarrad atau mazid dan masdar mim termasuk mustaq. Isim mustaq selain jamid disebut mustaq, yaitu isim yang dibentuk dari kata lain. Contohnya gini. Perhatikan. Jilid 2 kita sudah belajar cara membuat isim fa'il berwazan fa'ilun. Kalau isim maf'ul berwazan maf'ulun. Ini namanya mustaq. Kenapa? Dia punya rumus atau bisa dikatakan cetakan. Kayak buat jajan itu ada cetakan. Yang jajan ada cetakan. Kalau ada cetakan namanya mustaq. Contoh, doroba dimasukkan isim fa'il, manut ini menjadi doribun. Doroba dimasukkan maf'ul menjadi madrubun. Ini namanya doribun sama madrubun ini, dua ini dinamakan isim mustaq. Kenapa? Dia dicetak, ada pencetaknya. Kalau isim jamid gak ada. Contoh, babun pintu, baitun rumah, gak ada. Ini namanya isim jamid, tidak punya cetakan, tidak dibentuk dari kata lain, asli, nggak ada. Babun mengikuti wazan apa? Fa'un atau fa'lun. Baitun mengikuti wazan apa? Fa'lun. Tidak ada. Mereka berdua tidak dicetak. Dalam artian dinamakan isim jamid. Kalau mustaq itu dia punya cetakan, ada cara membuatnya. Kalau jamid tidak ada cara membuatnya. Ini masalah isim mustaq dan isim jamid. Sekarang isim mustaq yang pertama, dibaca halaman 31. Isim mustaq yang berupa mubalaghah. Perhatikan, isim mustaq yang berupa mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Isim fa'il yang menunjukkan makna banyak atau banget. Isim fa'il yang menunjukkan arti banyak atau banget. Ada 2 wazan. Di situ bisa dibaca wazan mubalaghah yang peraturan. Fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ilun, mif'alun. Mubalaghah yang tidak peraturan. Fu'ulun, fi'ilun, fu'alun, fa'alatun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, mif'ilun. Wazannya semua sama. Berbeda-beda, cuman maksudnya sama. Menunjuk isim fa'il yang menunjukkan arti banget atau lebih. Contoh isim fa'il ya, perhatikan. Kita nggak perlu lagi mengulang cara membuat isim fa'il karena di jilid 2 sudah ada. Harus paham dulu isim fa'il. Contoh, ghafirun, isim fa'il artinya
orang yang mengampuni. Diikutkan wazan fa'alun menjadi ghaffarun, dari fa'ilun menjadi fa'alun menjadi ghaffarun. Ini fa'alun ya, fa'alun menjadi ghaffarun, menjadi banget oleh ngampuni. Atau apa maksudnya apa? Sangat mengampuni. Gak terima menyepuro tapi sangat mengampuni. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, tadi fa'alun. Ar-Rahim, Rahimun, wong kan maha asih, orang yang penyayang. Tapi kalau diikutkan wazan fa'ilun menjadi Rahimun, sangat pengasih. Jadi bukan hanya mengasihi biasa, sangat mengasihi. Itu namanya mubalaghah, mempunyai arti banget. Contoh, innallaha fa'alun lima yuridu dalam Al-Quran. Innallaha saat Gusti Allah itu fa'alun, sangat melakukan lima terhadap perkara, marang perkara yuridu kang karep sinten Allah ema. Jadi fa'alun, Allah itu kalau melakukan bukan hanya melakukan, sangat melakukan. Maksudnya apa? Kalau Allah sudah fa'alun, tidak ada satu orang pun yang bisa, satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Sangat, itu namanya mubalaghah. Itu isim mustaq yang pertama.